nih selain kehamilan ya. Contohnya misalnya di kehamilan trimester awal misalnya dilakukan pemeriksaan ANC, terus kemudian ditemukan bayinya mungkin mengalami kelainan yang letal gitu ya. Letal itu maksudnya kalaupun dia lahir dia tidak mungkin bisa hidup di selanjutnya seperti itu di luar rahim dia mungkin bisa hidup. Nah, itu nanti akan ada suatu pertimbangan apakah kehamilan itu akan diterminasi lebih awal atau tetap dilanjutkan seperti itu ya. Ini penanganan kelainan kehamilan. Atau misalnya ada ibu-ibu yang menderita screening awal, oh ternyata dia anemia. Nah, apa yang dilakukan untuk mengatasi anemianya? Nah, ini ya untuk penanganan kelainan kehamilan. Kemudian, nah untuk ANC yang baik itu kapan ya? Nah, ini ada banyak teori ya. Sementara yang kita terima untuk ANC yang baik itu adalah dilakukan paling sedikitnya, ini paling sedikitnya 4 kali selama kehamilan ya. Jadi 4 kali selama kehamilan di trimester 1 ya, 0-14 minggu, kemudian di trimester 2 pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu, kemudian trimester ketiga ya, untuk trimester ketiga dilakukan selama 2 kali ya, antara 28 sampai 36 minggu, dan pada saat usia kehamilan di atas 36 minggu ya. Nah, ini 4 kali kita lakukan ya. Walaupun ada yang mengatakan 8 kali, ada yang mengatakan 12 kali, ada yang mengatakan 5 kali gitu ya. Cuma memang secara program memang masih diterima yang 4 kali ya. Itu mungkin bisa dijadikan pegangan. Kemudian diharapkan memang ANC itu adalah terintegrasi ya. Terintegrasi itu maksudnya dia melibatkan berbagai penyedia layanan kesehatan ya. Kemudian dia juga mengintegrasikan semua permasalahan yang ada pada ibu hamil, karena permasalahan pada ibu hamil itu tidak hanya masalah medis, cuma juga ada masalah-masalah lainnya ya. Itu berusaha diintegrasikan ya. Kemudian menyeluruh dan bermutu ya. Ini yang kita harapkan dari pelaksanaan antenatal care ya. Nah, kemudian yang konsep yang kita terima sekarang adalah ANC terpadu ya. ANC terpadu. Apa itu ANC terpadu? Ada 7 kriteria dari ANC terpadu. Yang pertama adalah pemberian pelayanan dan konseling ya. Pemberian pelayanan dan konseling kesehatan, termasuk ini ada konseling gizi ya, karena ibu hamil sangat terkait dengan gizi ya, untuk sehatnya suatu kehamilan sangat terkait dengan gizi. Sehingga penting dilakukan untuk diberikan pelayanan konseling gizi ya, agar kehamilan dan kelahiran berlangsung normal, sehat, tanpa komplikasi, dan bayi yang dilahirkan itu bisa sehat dan cerdas ya. Itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah deteksi dini masalah ya, penyakit dan penyulit komplikasi kehamilan agar segera bisa ditangani. Ini penting ya. Jadi dengan deteksi sedini mungkin ya, kita harapkan permasalahan kehamilan itu bisa kita tangani dan tidak akan menimbulkan outcome yang buruk bagi bayinya ya. Contohnya misalnya ada ibu yang menderita diabetes mellitus misalnya ya, dengan melakukan deteksi sedini mungkin ya, sedini mungkin. Misalnya kita lakukan pemeriksaan gula darah misalnya di awal kehamilan, kita bisa ketahui, kita bisa diagnosis, oh ternyata ibu ini mempunyai gula darah tinggi misalnya, sehingga kadar gula darah yang tinggi itu bisa kita kendalikan. Kalau misalnya itu tidak kita kendalikan, otomatis outcome kehamilannya akan sangat buruk ya. Dia bisa menimbulkan makrosemia, kematian janin dalam kandungan, polihidramnios, kemudian kelainan-kelainan kognital seperti itu ya, sehingga ini sangat penting kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah penyiapan persalinan dan kelahiran ya, labor and delivery yang bersih dan aman. Ini ya yang ketiga. Kemudian antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi ya, serta penatalaksanaan proses rujukan secara cepat dan tepat waktu bila diperlukan ya. Seperti kita ketahui bahwa memang kehamilan dan persalinan itu berisiko ya. Jadi berisiko. Dengan melakukan ANC terpadu, kita bisa mempersiapkan secara sedini mungkin jika kita memerlukan rujukan ya, jika suatu saat kita memerlukan rujukan seperti itu. Kemudian yang kelima, ini ada melibatkan keluarga, terutama suami dalam menjaga kesehatan dan pengambilan keputusan ya, memberikan konseling KB agar ibu dapat menentukan jenis KB. Kemudian yang ketujuh adalah konseling persiapan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini yang diharapkan ya. Karena mungkin kalian sudah dapat mungkin di blog Kome kemarin ya, bahwa ternyata untuk cakupan IMD kita ya, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif kita itu ternyata sangat rendah ya. Nah, tujuan ANC terpadu adalah
untuk mempersiapkan ini ya. Itu ada 7 yang diharapkan ya. Nah, untuk kehamilan risiko tinggi sendiri ini harap adik-adik ingat ya bahwa semua kehamilan itu berisiko ya. Jadi semua kehamilan itu berisiko, tapi memang ada beberapa macam kehamilan yang memang kita harus identifikasi dari awal agar kita bisa manajemen risikonya ya. Yang pertama adalah primigravida muda ya, kurang dari 20 tahun atau tua lebih dari 35 tahun ya. Kemudian grand multigravida ya, grand multigravida lebih dari 35 tahun dan paritas lebih dari 3 ya. Ya. Kemudian ibu pendek kurang dari 40 cm atau gemuk ya, BMI lebih dari 25 kg per meter square. Kemudian ibu dengan penyakit-penyakit penyulit, penyakit infeksi ya, ada malaria, tifoid, tuberkulosis, HIV, kemudian ibu dengan penyakit non infeksi ya, ada penyakit jantung, ginjal ya, penyakit hati, liver, diabetes mellitus, sistemik lupus erythematosus, asma, anemia ya. Kemudian preeklamsi, perdarahan antepartum ya, kelainan letak dan presentasi, riwayat seksio cesaria sebelumnya, riwayat perdarahan pasca salin ya, dan riwayat kelainan pada kehamilan atau kelahiran sebelumnya ya. Nah, jadi pada saat pemeriksaan ANC ini 11 kehamilan dengan risiko tinggi ini perlu kita ketahui ya, perlu kita ketahui dan perlu kita kelola seperti itu ya, sehingga kita bisa memperendah risiko outcome dari ibu dan bayinya seperti itu ya. Nah, ini ada menurut program ini ya, ada sesuatu yang disebut dengan pelayanan antenatal terintegrasi terpadu ya. Ini adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lainnya. Ini ada terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilannya. Seperti misalnya yang pertama adalah maternal neonatal tetanus elimination ya, MNTE, dengan cara pemberian dari vaksin tetanus ya. Itu ya. Kemudian ada juga ini tentang antisipasi definisi gizi dalam kehamilan ya, terutama anemia dan KEK ya. Anemia dan KEK ya, anemia dan KEK. Nah, ini anemia dan KEK sendiri di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang penting ya, itu ya, sehingga memang dengan melakukan ANC diharapkan ini bisa kita atasi ya. Pencegahan malaria dalam kehamilan ya, kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, ini penting juga, sekarang kasus-kasus HIV sangat meningkat sehingga kita perlu lakukan screening ya. Karena dengan pengelolaan HIV yang baik itu akan bisa meminimalkan atau menurunkan risiko dari penularan dari ibu ke bayinya. Kemudian pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual dan infeksi saluran kencing atau saluran kemih dalam kehamilan. Kemudian eliminasi sifilis kongenital ya. Nah, ini eliminasi sifilis kongenital. Saat ini juga di masyarakat kita sifilis masih ada ya, dan bahayanya adalah dia bisa menimbulkan suatu kelainan kongenital ya untuk sifilis, sehingga memang diharapkan dengan ANC yang baik kita bisa mengeliminasi dari faktor-faktor ini. Kemudian penata laksanaan TB dalam kehamilan ya, TB dalam kehamilan. Kalau TB itu memang risiko terhadap kehamilan atau outcome kehamilannya buruk ya, baik ibu ataupun bayinya, tapi dengan kita kelola dengan baik, dengan tata laksana dengan baik, dia akan meningkatkan kemungkinan outcome kehamilannya menjadi baik ya. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa pada ibu hamil ya, ini juga mendapatkan suatu perhatian seperti itu. Nah, ini mungkin saya lewati saja ya. Jadi pelayanan antenatal terpadu ibu hamil ANC tujuannya adalah mengidentifikasi masalah, kemudian penanganan lebih lanjut sesuai masalah ya. Kalau misalnya bisa ditangani, kalau tidak bisa ya dirujuk ya. Tujuannya adalah ibu hamil sehat dan persalinan berlangsung dengan aman. Seperti itu ya. Itu yang diharapkan. Nah, ada konsep 10T ya. Ada konsep 10T dalam antenatal care. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan ya. Nah, sebenarnya konsep 10T ini tidak hanya konsep 10T ya, ada yang 14T, ada yang 11T, ada yang 7T ya. Cuma memang karena dari Departemen Kesehatan itu programnya ada 10T, jadi kita ambil yang di sini yang 10T ya. Apa itu 10T? Yang pertama adalah timbang berat badan ya. Jadi semua ibu hamil, baik itu kunjungan awal maupun kunjungan ulang, itu wajib dilakukan timbang berat badan. Kemudian ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri ya. Kemudian pemberian imunisasi TT ya, atau tetanus toxoid lengkap ya.
ada pemberian inflasi TT, kemudian penentuan status gizi ya melalui lingkar lengan atas ya, kemudian pemberian tablet besi ya minimal 50 hari selama kehamilan, ini tolong dipegang nanti ya, kemudian tes terhadap penyakit menular seksual ya, HIV atau AIDS, hepatitis dan malaria ya, biasanya kita ceknya HIV, terus kemudian sifilis, gonore, biasanya kita cek ini ya. Kemudian tentukan presentasi dan DJJ ya. Presentasi bagian terbawah janin ya, kita tentukan itu. Kemudian DJJ-nya berapa ya, tentu janinnya. Kemudian tata laksana kasus, kalau misalnya kita ketemu kasus, kita harus bisa melakukan tata laksana secara mandiri maupun merujuk, kemudian temu wicara atau konseling ya. Ini yang diharapkan ya dari 10T ya. Jadi pada saat melakukan ANC mungkin nanti adik-adik di koas atau misalnya sudah lulus sehingga dari 10T ini ya. Nah, ini mungkin saya lewatkan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan pemeriksaan ANC itu minimal 4 kali ya, di trimester 1, 2, dan 3 ya. Trimester 3 itu 2 kali. Apa yang dinilai dari masing-masing trimester, di sini sudah ada ya. Ini pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan atas indikasi ya. Nah, jadi keadaan umum itu di semua trimester wajib kita lakukan, wajib kita nilai keadaan umumnya ya. Kemudian suhu tubuh wajib di semua trimester, tekanan darah, berat badan ya, lingkar lengan atas ya, biasanya dinilai di trimester 1 atau trimester 2 juga bisa ya, lingkar lengan atas untuk mengetahui apakah ibu itu mengetahui status dari gizi ibu ya. TFU ya, tinggi fundus uteri, biasanya kita mulai nilai di trimester 2 dan trimester 3 ya. Kemudian presentasi janin ya, biasanya di trimester 2, trimester 3 itu boleh dinilai. Kemudian DJJ ya, DJJ misalnya di trimester 1 dia mungkin agak tidak kelihatan kalau kita menggunakan stetoskop biasa ya, cuma dia di trimester 2 di 18 minggu dia sudah mulai kelihatan ya. Jadi untuk DJJ kita nilai di trimester 2 dan trimester 3 ya. Kemudian HB ini di trimester 1 agar kita bisa tahu HB awalnya berapa ya. Lalu misalnya si ibu misalnya menderita anemia, mungkin kita bisa lakukan intervensi ya. Gitu ya, bisa lakukan intervensi baik dengan pemberian tablet besi atau misalnya HB-nya di bawah 7 kita bisa lakukan transfusi ya. Dan ini di trimester 3 juga penting lakukan misalnya HB untuk mempersiapkan dari persalinannya ya. Kemudian golongan darah cukup di awal trimester 1. Nah, biasanya ini protein urin, gula darah, reduksi, malaria, BTA, sifilis, serologi HIV dan USG ini dilakukan atas indikasi ya. Itu ya, cuma sekarang mungkin untuk darah sifilis, HIV ini mungkin sudah rutin kita kerjakan di puskesmasnya, dan USG juga diharapkan memang di tiap trimester kita masih melakukannya, gitu ya. Nah, kemudian ada suatu konsep baru dari antenatal care ya, ini dari 2016 dari WHO ya, jadi ada rekomendasi WHO tentang antenatal care untuk pengalaman kehamilan yang positif ya, jadi pengalaman kehamilan yang positif ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi saya jelaskan, yang ANC dasar itu ANC yang lama ya, 4 kali pertemuan, memang dianggap masih kurang memadai ya. Kontak dengan ibu hamil kurang, kepuasan ibu kurang, termasuk pengetahuan ibu ya, tidak menurunkan AKI, angka kematian ibu dan angka kematian bayi secara signifikan, dan sekarang memang belum tidak direkomendasikan lagi 4 kali pertemuannya. Yang direkomendasikan adalah ini sebenarnya model WHO yang 2016 ya. Jadi istilah visit diganti kontak ya. Minimal 8 kali ya sekarangnya, minimal 8 kali. Tidak ada beda dengan kontak yang lebih banyak 11 sampai 15. Kontak 8 kali dengan kontak 11 sampai 15 kali tidak ada beda ternyata ya. Jadi memang kontaknya minimal 8 kali. Meningkatkan keselamatan ibu janin ya, karena memungkinkan deteksi kelainan lebih awal dan lebih baik ya. Kemudian komunikasi dengan keluarga juga jadi lebih baik ya. Itu yang diharapkan dengan model yang baru ya. Nah, ini kalau model yang lama seperti ini ya. Jadi model yang lama seperti ini, sekarang model yang baru seperti ini ya. Jadi dia dimulai di 12 minggu ya. Gitu ya. Nah, ini WHO model ya. Bedanya ini ya, 1, 2, ini 4 kali yang lama ya, sedangkan yang baru itu minimal ada 8 kali kontak ya. Jadi 12 fase 1 usia kehamilan 12 minggu, 20 minggu, 26 minggu, 30 minggu, 34 minggu, 36 minggu, 38 minggu, dan 40 minggu ya. Gitu ya. Nah, ini biasanya yang ini. Tapi sementara kita masih kemarin di penyamaan instruktur kita masih sepakati yang 4 ini ya, 4 model ya, 4 kunjungan ya.
ini mungkin ANC terfokus, mungkin saya bisa kalian bisa baca nanti ya untuk ininya. ANC terfokus itu pengertiannya apa? Ini adalah pilihan ibu hamil dan tindakan diperlukan untuk membuat keputusan ya serta memberikan pilihan dasar pada setiap ibu hamil ya. Itu ya. Lebih menekankan kualitas daripada kuantitas sebenarnya ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, ini apa yang dilakukan ya di masing-masing trimester ya. Ya, ini mungkin nanti hanya teori ya, mungkin bisa dibaca ya. Ini kalau ANC terpadu ya, ini memang kontak K1, nah, disebut dengan K1, K2, K3, K4 ya. Maksudnya K itu adalah kontak ya. K1 kontak pertama, K2 kontak kedua, K3 kontak ketiga, yang K4 kontak keempat, itu maksudnya K ya. Nah, pada kontak pertama, ini kurang dari 8 minggu, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tentu dating pregnancy ya. Dating pregnancy itu maksudnya penentuan umur kehamilan ya. Penentuan kehamilan harus seakurat mungkin ya, karena itu mempengaruhi nanti HPL-nya lah, hari perkiraan lahirnya, juga mengetahui apakah bayi tersebut mengalami gangguan pertumbuhan dalam intrauterin atau tidaknya. Itu dating pregnancy sangat penting kita lakukan di trimester 1 ya. Itu ya. Terus kemudian ini untuk K1 apa namanya? Kontak pertama biasanya dia 12 minggu ya, sampai dengan 12 minggu ya. Gitu ya. Tentukan apakah ada kemungkinan cacat bawaan, mungkin melalui USG ya, penapisan terhadap penyakit dan deteksi dini ya, kalau ada kelainan ya. Kemudian untuk yang keempat ya, keempat kontak 4 kali atau lebih ya, 1 kali trimester yang 1 dan 2 kali trimester 3 ya. Datang secara rutin ya, 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu ya. Biasanya sampai usia kehamilan 28 minggu itu biasanya kita minta datang biasanya 1 bulan sekali. Kemudian di atas 28 minggu sampai 30 minggu 2 minggu sekali, dan 1 minggu, dan di atas 36 minggu sampai 40 minggu biasanya 1 minggu sekali ya, sehingga nanti memang ada 12 kali kunjungan ya. Nah, ini kalau di ANC terfokus ini dia malah 5 kali ya, seperti itu ya, 5 paket ya. ANC terfokus dia bagi 5 paket ya. Nah, ini paket-paketnya ya. Nah, apa yang dilakukan ya? Kunjungan 1, kunjungan 2, kunjungan 3, kunjungan 4, kunjungan 5 ya. Jadi apa yang dilakukan nanti bisa kalian baca sendiri ya di sini di slide-nya ya. Ini yang pertama adalah riwayat tentunya, lakukan anamnesis. Anamnesis itu riwayat penyakit sekarang gitu ya. PHT, kemudian penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat persalin sebelumnya, itu yang ditanya ya. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Jangan lupa pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan fisik lengkap ya, baik itu pada umum, kemudian juga pemeriksaan tanda vital ya, kemudian pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, ini yang dilakukan ya untuk fokus paket 1 ya, IMT, panel anemia, ini IMT ini indeks massa tubuh, panel anemia, kemudian urin lengkap, HIV ya, segala macamnya, kemudian juga dilakukan apa namanya USG level 1 ya. USG level 1 itu maksudnya untuk menentukan umur kehamilannya ya. Kemudian misalnya di kunjungan kedua itu di trimester 2 ya, 14 sampai 24 minggu, biasanya 17 minggu ya, dilakukan pemeriksaan fisik dan obstetrik ya. Ini datang paket 1 ya. Kalau misalnya dia datang pertama kali di sini ya dilakukan paket 1 ya. Dan USG level 2 ya. USG level 2 itu untuk mengetahui apakah ada kelainan kongenital atau tidak ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kunjungan ketiga, ini pemeriksaan fisik obstetri, dilakukan pemeriksaan fisik dan obstetri ya. Paket 1 dan 2, kalau misalnya dia datang pertama kali, kita lakukan paket 1 dan paket 2, dan ulangannya, screening ulangan untuk diabetes mellitus gestasional ya. Kemudian USG level 1, fetal growth and well-being ya. Fetal growth itu maksudnya pertumbuhan janinnya ya, kita nilai apakah pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian dilakukan juga USG level 2 ya, panjang serviks, Doppler study. Panjang serviks ini digunakan untuk mengetahui apakah ada insufficiency serviks nanti ya, atau incompetent serviks ya, serviks tidak kompeten, ya, kita bisa lakukan di sini ya. Kemudian untuk kunjungan yang keempat, ini sampai 32 minggu bisa dilakukan. Jadi datang, kalau misalnya dia datang pertama kali di sini, kita lakukan paket 1, 2, 3 ya. Kemudian dari lengkap ulangan, USG level 1, kemudian USG level 2 gitu ya. Kemudian 36 minggu ya, 36 minggu sampai
berapa nih? 34 minggu sampai 40 minggu, biasanya lakukan di 36 minggu. Biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik dan obstetrik khusus ya. Gitu ya. Khusus ya, mungkin dari sini khusus itu maksudnya ada mungkin nilai permukaan, peluru kepala dan segala macamnya, dan sudah mulai menentukan cara dan tempat persalinan di mana ya. Gitu ya. Dan di bawah ini, kolom di bawah ini adalah kalau misalnya dia terjadi kelainan ya. Contohnya kalau misalnya terjadi kelainan anemia, misalnya kita berikan FE ya. Kalau misalnya dia ada IVE, kita berikan ARV, antiretroviral ya, seperti itu ya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian apa pemeriksaan MC yang kita lakukan? Yang pertama tentu dari anamnesis dulu ya. Anamnesis apa yang ditanyakan? Yang pertama adalah dari identitas ya. Yang ditanyakan adalah identitas ibu dan identitas suami ya. Nama, umur, agama, pendidikan terakhir, suku bangsa, pekerjaan, alamatnya. Ini perlu kita tanyakan ya. Itu identitas. Kemudian yang kedua, riwayat kehamilan sekarang ya, perlu kita tanyakan. HPHT-nya kapan ya? Hari pertama haid terakhir ya. HPHT, hari pertama haid terakhir. Ini penting untuk kita cari dengan benar ya, karena ini akan mempengaruhi HPL ya, hari perkiraan lahir, dan nanti usia kehamilannya ya. Kalau misalnya HPHT-nya salah, itu akan otomatis akan memberikan suatu proses diagnosis yang salah ya. Jadi maksudnya hari pertama haid terakhir itu adalah haid terakhirnya bulan apa, hari pertamanya itu tanggal berapa gitu ya. Contohnya misalnya ada seorang ibu hamil 26 tahun, jadi haid terakhirnya adalah bulan Agustus misalnya ya. Agustus tidak dapat haid, Agustus dapat haid, September tidak dapat haid, Oktober tidak dapat haid, kemudian November tidak dapat haid. Otomatis kita hitung hari pertama haid terakhir itu adalah bulan Agustus. Nah, yang disebut dengan hari pertama adalah awal keluar menstruasinya ya. Misalnya ibunya bilang, oh dok, keluar menstruasinya itu tanggal 14 Agustus misalnya, dan bersihnya tanggal 20 Agustus. Jadi HPHT-nya adalah tanggal 14 Agustus 2020. Itu ya cara menentukan HPHT ya. Jadi hari pertama haid yang terakhir gitu ya, bukan bersih ya, tapi mulai haidnya ya. Kemudian gerakan janin ditanya, ibu apakah gerakan janinnya aktif atau tidak. Misalnya kalau misalnya di usia di atas 18 minggu, biasanya gerakan janin sudah terasa, ditanya seperti itu. Apakah ada tanda-tanda bahaya atau penyulit ya, perlu ditanyakan. Misalnya ada nyeri kepala, nyeri ulu hati, itu perlu ditanyakan. Kemudian keluhan umum sekarang apa ya? Kalau ibu keluhan umum sekarang apa? Kalau trimester 1 mungkin keluhannya mual muntah, masih umumnya. Atau misalnya trimester 3, misalnya tangan mulai kesemutan, itu ditanya semuanya keluhan umumnya. Kemudian penggunaan obat-obatan, itu penting kita tanyakan. Apakah ibu selama kehamilan ada menggunakan obat-obatan yang baik itu diresepkan maupun dibeli sendiri ya. Ataupun mungkin jamu-jamuan digunakan ya. Ini penting untuk kita tanyakan ya, seperti itu ya. Kemudian kekhawatiran dirasakan, ini aspek kejiwaan. Kita tanya, ibu apakah ibu merasa khawatir? Apa yang ibu rasakan tentang kehamilan ini ya? Sehingga memang kalau misalnya ada masalah terhadap psikologi ibu, kita bisa lakukan intervensi seperti itu ya. Karena memang kadang-kadang masalah kehamilan itu kadang-kadang bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi beban bagi ibu seperti itu ya. Jadi perlu kita lakukan intervensi terhadap kondisi psikologis ibu ya. Kemudian imunisasi tetanus toksoid ya. Jadi ditanya ibunya, ibu imunisasi TT-nya sudah berapa kali? Misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya 3 kali dok, kapan saja di TT gitu. Nah, itu penting kita lakukan untuk tadi eliminasi dari tetanus ya, tetanus pada kehamilan. Ya, itu kehamilan sekarang. Kemudian rawat kehamilan yang terdahulu ya, karena ini hamil wajib kita tanyakan ya. Kalau misalnya dia hamilnya lebih dari misalnya hamil 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita perlu tanya riwayat kehamilan dulu. Atau misalnya ada riwayat abortus segala macamnya ya. Ditanya berapa kali hamil ya, anak yang lahir hidup berapa, persalinan tepat waktu ya, atau persalinan aterem ya, di atas 37 minggu berapa kali, persalinan prematur berapa kali, abortusnya, apakah ada abortus, persalinan dengan bantuan ya. Maksudnya persalinan dengan bantuan ini misalnya kalau misalnya persalinan dilakukan secara normal, apakah mungkin ada bantuan misalnya dengan vakum misalnya ya,
peladarinya ditarik atau misalnya dengan forceps gitu ya, ini juga perlu kita tanyakan ya. Kemudian juga apakah cara persalinannya dengan apa, itu perlu ditanyakan. Apakah dengan operasi misalnya, bisa juga. Terus indikasinya apa, itu perlu ditanyakan ya. Kemudian riwayat perdarahan pada persalinan ya, apakah dulu pernah terjadi perdarahan, kelahiran atau pasca salin terdahulu bagaimana ya. Karena kalau misalnya dia punya riwayat perdarahan ya di kehamilan sebelumnya, akan meningkatkan risiko untuk terjadinya perdarahan pada persalinan saat ini ya, atau kehamilan saat ini. Sehingga penting kita tanyakan. Jadi kita bisa mengira-ngira risikonya ya, sehingga kita bisa persiapkan dari awal ya. Kemudian persalinan dengan tindakan ya, tadi ya, persalinan dengan panduan dengan tindakan sama ya. Kemudian hipertensi, ditanya apakah ada hipertensi ya, atau pernah melahirkan bayi dengan berat kurang dari 2,5 kg atau lebih dari 4 kg, dan masalah-masalah lain yang dialami oleh ibu ya. Ini kita tanyakan dari kehamilan yang lalu ya. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu tanyakan juga riwayat kesehatan ya, riwayat kesehatan ibu termasuk penyakit-penyakit yang diidap dahulu dan sekarang ya. Itu penting sekali kita tanyakan. Apakah ada penyakit kardiovaskuler ya? Apakah pernah periksa ke dokter jantung? Hasilnya bagaimana? Ini perlu ditanyakan. Apakah ada penyakit diabetes mellitus? Ya, apakah penyakit DM sebelum hamil atau karena sesudah hamil dia pernah terdiagnosis DM, hipertensi atau malaria, penyakit menular seksual ya, HIV, AIDS, ginjal, asma ya. Karena penyakit-penyakit ini itu sangat mempengaruhi perjalanan persalinan normal ya. Jadi sangat mempengaruhi seperti itu, sehingga perlu kita tanyakan untuk kita bisa lakukan intervensi ya. Kemudian riwayat sosial ekonomi, nah ini sering kita lupakan, tapi memang pada ANC wajib kita tanyakan ya. Status perkawinan ya, kadang-kadang ada yang belum kawin juga ada, pernah dapat pasien juga belum kawin tapi sudah hamil ada juga. Nah, ini penting juga untuk status perkawinan, apakah sudah kawin atau belum. Kalau kita sudah kawin berapa lama, itu penting juga ditanyakan ya. Kemudian reaksi orang tua dan keluarga terhadap kehamilan ini bagaimana, apakah suatu berkah atau mungkin ada sesuatu yang lain ya, karena support dari orang tua dan keluarga terhadap kehamilan itu sangat penting ya. Kemudian riwayat KB sebelumnya, apakah pernah apakah pernah menggunakan alat kontrasepsi ya? Kalau misalnya pernah, jenisnya apa alat kontrasepsinya, kemudian berapa lama menggunakannya, gitu ya, itu penting ditanyakan. Dukungan keluarga, kemudian siapa pengambil keputusan dalam keluarga. Nah, ini penting juga ya, siapa pengambil keputusan dalam keluarga ya, terutama jika ada tindakan-tindakan yang membutuhkan keputusan segera. Nah, ini harus ditanyakan ya. Gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan, ditanyakan juga ibu berapa kali frekuensinya, kualitasnya, ditanya ya kuantitas, kualitas, berapa kali makan sehari, kemudian komposisinya apa ya, kayak piringku itu ya, gerakan piring itu kebiasaan makan, ya, ada sehat, beban kerja dan kegiatan sehari-hari, ya, tempat dan tugas kesehatan untuk membantu persalinan. Ini juga perlu ditanyakan nanti ya, juga sosial. Nah, saya kemudian ke pemeriksaan fisik ya. Tadi sudah anamnesis, ini yang kalian perlu lakukan pada saat melakukan ANC ya. Saya melakukan pemeriksaan fisik ya. Pada pemeriksaan fisik apa yang perlu dilakukan ya? Pertama kali seorang ibu hamil itu datang ke tempat kita perhatikan tingkat energi ibu ya. Tingkat energi ibu itu maksudnya adalah keadaan umumnya seperti apa. Jadi ya keadaan umumnya seperti apa ya? Apakah ibunya tampak kurus, normal atau gemuk seperti itu ya. Kemudian tingkat kesadarannya bagaimana ya, PCS-nya terutama. Kemudian emosi dan postur selama dilakukan pemeriksaan ya, apakah ada kelainan, apakah normal seperti itu ya. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik, karena ini mungkin akan memberikan ketidaknyamanan pada ibu, ini menjelaskan seluruh prosedur ya, prosedurnya dijelaskan, kemudian sambil melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Yang pertama adalah head to toe system ya, wajib itu kita lakukan pemeriksaan head to toe ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Penampakan umum klien seperti apa, tinggi badan dan berat badan, dan tanda-tanda vitalnya ya. Nah, ini mungkin pemeriksaan kepala leher yang diperlukan ya, misalnya ada pemeriksaan kepala, kebersihan, warna rambut seperti apa ya. Kemudian muka, apakah ada tanda-tanda kloasma, ataukah ada tanda-tanda bengkak misalnya pada wajah ya, preorbital. Nah, itu kalian perlu dengan hati-hati menilainya ya.
Kemudian mata ya, dinilai konjungtivanya ya, apakah ada anemia atau tidak, skleranya apakah iterik kuningan atau tidak ya. Itu mungkin ada pandangan kabur. Nah, ini penting juga ditanyakannya kepada kasus-kasus hipertensi atau misalnya eklamsi atau preeklamsi, biasanya gejala awal adalah pandangan kabur. Ini penting ditanyakan pada saat di refleks saya. Pemeriksaan hidung, mulut, dan telinga wajib dilakukan. Pemeriksaan hidung, mulut ya, dinilai dari gigi-giginya bagaimana kondisinya, apakah ada karies, apakah bersih, nah, seperti itu ya, karena apakah ada infeksi gitu ya. Kemudian juga pemeriksaan telinga penting lakukan, pemeriksaan leher ya, pembesaran tiroid dan kelenjar limfu ya, ini penting kita lakukan ya. Kadang-kadang penyakit dari tiroid pada kehamilan itu mungkin dia bisa tidak bergejala ya, karena adanya interaksi dari hormon beta HCG. Penting kita lakukan periksa apakah ada pembesaran tiroid atau tidak ya. Mungkin ini caranya palpasi kelenjar tiroid, mungkin kalian sudah dapat di blog sebelumnya ya. Jadi ini pemeriksaannya. Kemudian setelah kepala leher, periksa dada ya. Dada apa yang dinilai adalah paru-paru tentunya ya, kecepatan respirasi, irama respirasi, pada jantung ya, bunyi jantungnya bagaimana, normal atau tidak, S1 S2, apakah ada bunyi tambahan. Kemudian pemeriksaan payudara juga penting dinilai ya, kondisi payudara, kondisi puting bagaimana ya, apakah teraba massa, itu ya, ini penting untuk kita lakukan ya. Cara melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan payudara biasa ya. Nah, jadi seperti ini ya pemeriksaannya. Itu ya. Jadi jangan lupa bahwa pada saat ibu hamil itu akan terjadi proses penyesuaian fisiologi tubuh ya terhadap kehamilan ya. Kadang-kadang kalian akan menemukan sesuatu yang tidak normal, tapi sebenarnya itu normal untuk wanita hamil ya. Seperti misalnya adanya murmur sistolik, misalnya kadang-kadang pada wanita hamil itu bisa ditemukan adanya murmur sistolik ya, seperti itu. Atau misalnya ada pergeseran asis jantung, misalnya pada masalah jantung ya mungkin akan ditemukan juga, dan itu normal ya. Jadi penting untuk mencocokkan antara hasil temuan kalian dengan fisiologi kehamilan dari si ibu ya. Kemudian abdomen itu otomatis kalau abdomen kita inspeksi dulu ya. Inspeksi, ada striae, kemudian linea nigra atau luka bekas operasi ya. Ini ya dinilai ya, karena ada bekas operasi ini artinya mungkin mengalami prosedur bedah sebelumnya, baik dia dengan cara sesaria maupun prosedur bedah yang lain ya, misalnya ada tumor ginekologi segala macamnya. Nah, ini penting untuk kita lakukan inspeksi ya. Nah, kemudian ini pemeriksaan Leopold ya. Biasanya pada saat abdomen itu kita lakukan pemeriksaan Leopold ya. Pemeriksaan Leopold dilakukan pada usia kehamilan 32 sampai 34 minggu ya. 32 atau 34 minggu ya. Ada yang mengatakan bahwa 34 minggu, ada yang mengatakan paling awal 32 minggu ya. Kalau menurut saya sih memang di usia 32 minggu dia sudah bisa diperiksa ya. Nah, yang penting kita lakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan Leopold, karena itu merupakan pemeriksaan tidak nyaman, kita harus jelaskan maksud dan tujuannya ya, dan cara pemeriksaan yang dilakukan ya. Jadi ibu tidur terlentang, kaki ditekuk sedikit ya, agar abdomennya agak rileks, kemudian perut bagian klien dibuka seperlunya ya, jadi hanya sampai proses video saja kita buka ya. Palpasi kantong kemih ya, apakah kantong kemihnya penuh, kalau misalnya kantong kemihnya penuh, kita minta ibu untuk berkemih dulu, seperti itu ya. Nah, pemeriksaan Leopold ini ada 4 ya, Leopold 1 ya, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4 ya. Jadi Leopold 1 sampai 3 itu pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien menghadap wajah ibu ya. Kalau pemeriksaan Leopold yang keempat ya, pemeriksaan Leopold yang keempat untuk mengetahui apakah janin sudah masuk panggul atau tidak, pemeriksa itu mengarah ke kaki ibu ya, itu misalnya Leopold ya. Nah, ini Leopold 1 ya, Leopold 1 ya. Leopold 1 itu adalah menentukan apa yang ada di fundus ya, dan kemudian menentukan tinggi fundus uteri ya. Jadi cara melakukan Leopold 1 seperti ini ya. Mungkin nanti besok kalian akan dapat terbimbing ya. Jadi cara melakukan pemeriksaan Leopold, lakukan palpasi ya, lakukan palpasi,
dirasakan apa yang ada di fundus ya. Kalau misalnya dia teraba bulat, terus kemudian keras, gitu ya, gampang digerakkan, ini mungkin kepala ya. Tapi kalau misalnya dia teraba besar, globuler, gitu ya, lunak, nah itu mungkin bokong ya. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian TFU ya. Di level 1 juga wajib menentukan TFU ya, tinggi fundus uteri ya, dengan menggunakan pita ukur ya. Dari tepi atas simfisis sampai ke fundus uteri ya. Jadi cara mengukurnya seperti ini ya. Itu wajib dilakukan di level 1. Kemudian pemeriksaan level 1 mengukur TFU tadi sudah, kemudian berusaha menentukan usia kehamilan ya. TFU-nya berapa kira-kira? Oh 30 cm misalnya, kira-kira usia kehamilannya berapa? Itu juga penting kita ini ya, kita konfirmasi. Selain juga nanti usia kehamilan juga dikonfirmasi melalui HPHT tadi ya. Hari pertama haid terakhir itu ya. Itu juga kita nilai dengan itu. Maksudnya kita lakukan konfirmasi ya. Apakah TFU-nya itu sesuai dengan HPHT-nya seperti itu ya, atau ada perbedaan seperti itu. Kemudian juga melalui pemeriksaan level 1 TFU juga kita bisa menilai taksiran berat janin ya. Taksiran berat janin ya dengan TFU dikurangi 12 bila belum masuk pintu atas panggul, dikurangi 11 bila sudah masuk pintu atas panggul ya. Itu ya di level 1 ya. Kemudian ini level 2 ya. Tadi habis level 1 ya, di sini tangannya, kemudian kita ke level 2 ya. Level 2 kita mengetahui apa yang kita berusaha untuk mengetahui punggung bayi di mana ya. Punggung bayi di mana. Nah, caranya adalah kedua telapak tangan pemeriksa bergeser turun ke bawah ya. Turun ke bawah, samping kiri dan kanan ya. Nah, biasanya kita raba di sini, kiri dan kanan ini. Seperti itu ya. Kalau dia teraba keras seperti papan ya, nah itu artinya punggung. Itu ya. Kalau dia teraba kecil ya, bagian-bagian kecil itu artinya ekstremitasnya bisa kaki, bisa tangan ya. Nah, biasanya kepentingan untuk menentukan punggungnya di mana itu untuk menentukan lokasi auskultasi ya, atau denyut jantung janin nantinya ya, di sini biasanya ya. Itu untuk level 2 ya. Kemudian level 3. Level 3 itu adalah cara untuk mengetahui presentasinya apa ya. Jadi kalau presentasi itu kan bagian terbawah janin yang paling dekat dengan jalan lahir gitu ya. Jadi kalau ini misalnya presentasinya kepala ya. Jadi dia karena kepala yang paling dekat dengan jalan lahir ya. Gitu ya. Nah, ini hati-hati dijelaskan karena ini kita menyekap ya atau menjepit kepala, nanti tidak nyaman dijelaskan ke ibunya ya. Dan kemudian dilihat bagian terendah janinnya dan tentukan apakah sudah mengalami engagement atau belum ya. Engagement ini maksudnya dia sudah masuk panggul atau belum ya. Kalau misalnya dia masih bisa digerakkan, ini misalnya kita gerakkan kepalanya ya. Kalau masih bisa digerakkan artinya dia belum masuk panggul ya. Tapi kalau misalnya dia sudah fix tidak bisa digerakkan, dia artinya sudah masuk panggul. Itu ya untuk level 3. Kemudian level yang keempat ya. Level yang keempat ini berbeda. Kalau 1, 2, 3 tadi kita melihat wajah ibu, kalau level 4 kita melihat kaki ibu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan apakah kepala bayi ini sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Itu tujuannya ya. Jadi kita telusuri ya. Kalau misalnya tangan ini ya, nah jadi dua telapak tangan ditempatkan di sisi kiri dan kanan bagian terendah janin ya. Ini ya. Kalau misalnya ya, misalnya kita telusuri nih ya, tangan ini bisa bertemu ya. Nah, ini jari-jari ini bisa bertemu, itu artinya dia konvergen ya. Konvergen itu artinya bahwa kepala bayinya belum masuk panggul ya. Itu ya konvergen. Tapi kalau sejajar, nah, karena sejajar nggak ketemu tangannya, nah ini kemungkinan dia sudah mulai masuk panggul ya. Atau divergen ya, divergen. Kalau divergen itu gini jadinya ya, kalau misalnya. Kalau divergen itu artinya dia sudah masuk panggul keseluruhan ya. Itu untuk level 4 ya, seperti itu. Nah, ini mungkin seperti yang kita singgung sebelumnya tadi ya, bahwa tinggi TFU bisa digunakan untuk menentukan usia kehamilan ya. Contohnya kalau misalnya TFU-nya setinggi umbilikus ya, setinggi umbilikus itu kemungkinan usia kehamilan 20 minggu ya. Nah, kita konfirmasi juga dengan HPHT nanti ya. Kita konfirmasi dengan HPHT. Hati-hati nanti ya, misalnya HPHT-nya
menurut PHT kok usia kehamilannya 12 minggu gitu misalnya. Tapi kalau menurut hasil perhitungan TFU menggunakan pita ukur atau misalnya dia sejak umbilikus kok 20 minggu. Nah, kira-kira ada apa ini gitu. Nah, itu kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira ya kalau memang dia lebih besar dari usia kehamilan, mungkin ada patologis lain ya, seperti misalnya hamil anggur ya, atau mulai identidosa dan segala macamnya. Atau mungkin benarnya 20 minggu, tapi ada gangguan perkembangan janin sehingga memang tidak pas misalnya seperti itu ya. Nah, itu penting kita, ini mungkin bisa dihafal ini ya, untuk tinggi topografi dari rentan usia kehamilan ya, seperti itu. Ya. Ini taksiran berat janin, tadi sudah ya, tadi sudah. Kemudian menentukan taksiran persalinan ini penting ya, hari plus 7, bulan minus 3, tahun plus 1 ya. Misalnya HPHT-nya 14 Januari 2020 misalnya ya, 14 Januari 2050. Kapan HPL-nya? Ya sudah, tinggal ditambahkan aja harinya 14 tadi ya, tanggal 14 tambah 7 aja ya, 14 tambah 7, 21 ya. Bulan minus 3. Bulan minus 3, Januari. Januari kan 1 ya. 1 bisa dikurangi 3? Tidak bisa ya. Jadi ditambah 9 ya. Jadinya dia 10. Tahun plus 1 ya. Tahun plus 1 karena tadi sudah mengambil ini, jadi nggak usah ditambahkan ya. Jadi TP-nya sekitar 21, 10, 2020. Atau misalnya, kita lihat contohnya adalah, misalnya tanggal 21, bulan 5, 2020 misalnya HPHT-nya ya 21 tambah 7 aja 28, bulannya bulan 5 kurang 3 Januari ya, tahun plus Februari ya, bulan 2 Februari, tahun plus 1 2020 tambah 1 2021 ya, jadi mungkin nanti APL-nya 28 bulan 2 ya Februari 2021. Itu caranya untuk menentukan HPL ya. Cuma hati-hati juga untuk HPL itu biasanya dipakai untuk yang usia kehamilannya, untuk yang menstruasinya teratur ya, 28 hari ya. Tapi kalau menstruasinya tidak teratur, misalnya maju mundur, atau kadang-kadang tidak dapat menstruasi, 2 bulan baru dapat, atau misalnya sebulan 2 kali, nah itu tidak bisa dipakai ya. Jadi yang akurat mungkin nanti ultrasonografi ya, seperti itu. Nah, untuk pilihan DJJ, ya, pilihan DJJ, ini kita bisa menggunakan Doppler ya, atau fetoskop ya, fetoskop pinat atau fenoskopi ya. Kalau dengan menggunakan Doppler biasanya lebih awal, bisa ya, sekitar 12 minggu sudah kelihatan ya. Kalau menggunakan fetoskop ya mungkin 18 minggu, 20 minggu ya, baru bisa kita dengarkan ya. Nah, dinilai pada bagian punggung bayi nantinya yang diukur sebanyak 3 kali selama 5 detik dikalikan 4 ya. Jadi maksudnya diukur 3 kali selama 5 detik, kemudian dikalikan 4 ini. Contohnya misalnya 5 detik pertama, dia 10 kali. Kemudian 5 detik kedua, misalnya 11 kali. 5 detik ketiga, misalnya 9 kali. Ya tinggal dijumlah itu ya. Misalnya nanti jumlahnya adalah 30 ya. Nah, 30 berapa DJ-nya? Tinggal dikalikan 4 ya, 120 artinya ya. Nah, yang penting kita lakukan untuk mulai DJJ ini adalah kita harus membedakan apakah yang kita dengar itu denyut jantung janin atau bising aorta dari ibu ya. Karena di perut itu juga ada aorta ibu dan itu bisa kita bisa salah menilai, kita kira itu DJJ tapi ternyata bising aorta ya. Jadi pada saat kita mulai DJJ, tolong pegang nadi ibu ya. Tolong pegang nadi ibu. Nanti kalau misalnya nadinya sama denyutnya, itu artinya itu aorta yang kita pegang ya. Tapi kalau misalnya nadinya berbeda, ya, jantung janinnya berbeda dengan nadi ibu, itu mungkin benar jantung janinnya, jantung janinnya segitu cara untuk menilainya ya. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan abdomen. Nah, selain pemeriksaan abdomen, kita juga perlu melakukan pemeriksaan genitalia luar ya. Jadi diperiksa genitalia luarnya, ada vulva, kita periksa bersih atau kotor ya, apakah ada varises, ada hematoma, ada flor albus ya, ada keputihan ya, apakah berbau, apakah ada luka, atau misalnya ada lain-lainnya. Nah, karena kadang-kadang pada beberapa kasus ya, itu adanya kelainan pada genitalia luar itu akan menyebabkan dia kontraindikasi persalinan secara vaginal ya. Contohnya misalnya ada penyakit
herpes simplex misalnya ya, herpes simplex yang tipe 2 misalnya dia lesinya aktif, atau misalnya ada kondiloma lesinya aktif, kemudian ada sifilis yang lesinya aktif. Nah itu kadang-kadang itu bisa kontraindikasi terhadap persalinan normal karena risiko terhadap bayinya itu besar ya. Nah, jadi ini penting kita nilai apakah ada kontraindikasi terhadap persalinan pervaginal atau tidak ya. Pemirsa Kenjar Bartolini ya, lain-lain dijelaskan ya. Itu genita luar. Kemudian jangan lupa juga menilai ekstremitas atas dan bawah ya. Penting kita nilai apakah ada edem ya, ada edem atau tidak ya. Pada wanita hamil, terutama di trimester 2, trimester 3 itu kadang-kadang normal edemnya ya. Nah di sini kita menentukan apakah edem itu normal atau tidak ya, normal atau tidak ya. Nah kalau misalnya dia tidak normal, kira-kira penyebabnya apa? Gitu ya. Ada varises ya atau tidak, itu kita lihat juga di atas dan bawah. Kemudian refleks patella penting kita lakukan ya untuk kanan dan kiri ya. Refleks patella penting kita lakukan. Kemudian kuku tangan juga nilai apakah ada pucat atau tidak. Kemudian juga kita lihat dari costovertebral angle-nya ya. Jadi apakah ada nyeri ketok atau tidak ya. Nah, itu menandakan ada infeksi kalau misalnya ada nyeri ketok seperti itu. Kemudian selanjutnya kita periksa panggul biasanya ya. Panggulnya kita periksa apakah kira-kira ibu ini mempunyai panggul yang luas atau tidak ya. Jadi kalian mungkin belum dapat ya, ada 4 tipe panggul ya, ada gynecoid, kemudian android, reticoid, sama apa satu lagi ya. Itu kita periksa apakah kira-kira bisa melahirkan normal atau tidak ya. Yang kita periksa dari luar dulu ya. Ada yang namanya dystocia spinarum ya, panjangnya 23 sampai 26 cm dan dystocia cristarum 26 sampai 29 cm. Ini kita nilai dari luar dulu ya. Nanti setelah misalnya bisa 36 atau 40 minggu baru kita lakukan pemeriksaan dalam misalnya untuk menilai pelvimetrinya ya, pelvimetri klinisnya. Kemudian pemeriksaan lab ya, jangan lupa HB, protein urin, glukosa, atau mungkin perlu pemeriksaan radiologi dan USG. Mungkin ya USG ini penting ya. USG ini penting seperti yang kita jelaskan tadi, trimester 1 penting untuk melihatnya ya, usia kehamilan berapa, kemudian apakah bayinya kembar atau tidak, kemudian apakah lokasinya di dalam rahim atau tidak gitu ya, apakah viable atau tidak ya. Trimester 2 misalnya untuk mengetahui apakah ada kelainan kongenital atau tidak, kemudian untuk memenuhi pertumbuhan janin juga bisa ya. Trimester 3 juga fungsinya banyak banget USG ini ya. Nah, tadi itu kalau misalnya pada ANC itu sebenarnya ada kunjungan awal, kunjungan ulang ya. Yang dimaksud dengan kunjungan awal itu adalah kunjungan pada saat si ibu itu datang pertama kali ya. Otomatis pada saat si ibu datang pertama kali itu kita akan melakukan anamnesis lengkap ya, seperti yang kita jelaskan tadi di depan bahwa anamnesis itu lengkap sekali ya. Nah kalau misalnya sudah kunjungan ulang kan kita tidak perlu menanyakan anamnesis lengkap itu lagi kan karena sudah terdata dia ya. Nah, kita tanyakan riwayat kehamilan sekarang bagaimana ya, gerakan janinnya, masalah atau tanda bahaya, keluhan-keluhannya apa, dan adakah kekhawatiran dan segala macamnya. Itu untuk kunjungan ulang ya. Nah kemudian pemeriksaan fisik kita nilai berat badan. Ya, tadi tinggi badan kan sudah ya di awal, berat badan, tinggi tekanan darah, ya, nadi respirasi ya, pengukuran TFU penting kita ketahui untuk membandingkan apakah kehamilannya berkembang dengan baik atau tidak ya. Kemudian palpasi abdomen, ya, palpasi abdomen untuk mengetahui adalah adanya kehamilan ganda, misalnya kita diketahui bisa di semester 2 ya. Manuver Leopold untuk adanya mengkonfirmasi tadi ya, kelainan letak ya, presentasi dan segala macamnya, dan mungkin melakukan pemeriksaan DJJ setelah usia 18 minggu ya dengan menggunakan stetoskop ya. Tapi kalau menggunakan USG ya bisa seawal mungkin ya, mungkin 8 minggu 10 minggu kita bisa menilai ya. Kemudian jangan lupa pemeriksaan laboratorium juga ya. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya untuk pemeriksaan ANC ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin saya sebelum ini saya review sedikit untuk ini ya, untuk manual keterampilan kliniknya ya. Saya rasa sudah jelas ya ini ya. Nah, ini untuk ANC ya, untuk pembukaan ya, pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya rasa sudah jelas ya, memberikan salam, memperkenalkan diri sebagai dokter ya, menjelaskan tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan minta izin untuk melakukan pemeriksaan ya. Nah, ini apa namanya? Ini penting untuk kita tanyakan. Kemudian anamnesis ya, anamnesis tolong tadi ya
bisa pakai ini atau bisa pakai yang tadi itu mungkin lebih lengkap ya, anamnesis yang tadi detail itu belum saat ini apa ya, lihat HPHT berapa, gangguan haid adakah, lihat perkawinan, lihat kehamilan persalinan sebelumnya ya, lihat penyakit ibu dan keluarga ya, itu penting kita lakukan di anamnesis. Saya rasa sudah cukup ini ya, tapi nanti tinggal ditambah dengan yang di slide itu ya. Kemudian membuat usia kehamilan, saya rasa sudah tadi ya, usia kehamilan rumus Nagel ya. Menentukan usia kehamilan menurut anamnesis haid dan buat taksiran persalinan rumus Nagel ya. Saya rasa sudah cukup. Untuk persiapan alat dan bahan, saya rasa ini sudah cukup juga ya, nanti tinggal dibaca. Nah, mungkin ini yang mungkin saya tekankan ya untuk prosedurnya. Untuk pemeriksaan umumnya ya, untuk pemeriksaan umumnya, nah itu melakukan pemeriksaan keadaan umum, berat badan dan tinggi badan ya. Melakukan pemeriksaan tanda vital, tekanan nadi, tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu tubuh ya. Nah, ini tolong ditambah nanti ya, yang nomor 13 nanti mungkin ditambah pemeriksaan head to toe ya. Ujung rambut sampai ujung kaki ya, mungkin nanti ditambah ya. Mungkin kemarin kita sudah juga sampaikan ke instruktur agar selain pemeriksaan tanda vital juga dilakukan pemeriksaan head to toe ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, pemeriksaan khusus kehamilan kurang dari 20 minggu, saya rasa ini mungkin sudah tidak ada perubahan ya. Tolong nanti disesuaikan dengan slide presentasi yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini pemeriksaan khusus kehamilan lebih dari 20 minggu ya. Nah, di sini ada pemeriksaan Leopold 1 sampai 4 ya. Nah, pemeriksaan Leopold 1 sampai 4 ya, itu biasanya dilakukan pada usia kehamilan minimal 32 minggu ya, minimal 32 minggu ya. Nah, jadi mungkin ini nanti jangan salah persepsi ya. Kehamilan di atas 20 minggu dilakukan Leopold, tidak seperti itu ya. Misalnya kalau kehamilannya 24 minggu misalnya ya Leopold ya, mungkin dilakukan misalnya seperti tadi ya, DFU segala macamnya. Nah, nanti kalau sudah 32 minggu baru Leopold dilakukan ya. Ini mungkin koreksi saya sedikit ya. Untuk Leopold yang lain, auskultasi saya rasa sih tidak masalah ya, sudah jelas. Kemudian profesionalisme sudah jelas ya, oke. Mungkin itu tambahan dari ini ya, dari checklistnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kurang 3 menit ya. Jelas ya, nanti kalau jelas? Sudah jelas? Atau tidak jelas? Jelas ya? Sementara dokter mungkin nanti belajar. Oh ya, oke. Nanti mungkin lebih dipertajam di terbimbing nanti ya. Itu ya, oke. Kalau tidak ada tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya untuk kuliah siang hari ini. Untuk link videonya itu sudah saya titip ke ke saudara sebelah ya. Itu memang link videonya itu tidak kita buat sendiri, tapi itu sudah standar ya. Jadi standar ANC dibuat oleh Departemen Kesehatan. Memang sampelnya itu bidan ya. Memang sampelnya bidan, bukan dokter ya. Bukan dokter, sampelnya itu bidan. Cuma untuk prinsip-prinsip ANC itu seperti itulah prinsipnya ya. Kunjungan awal, apa yang dilakukan, kunjungan ulang, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin video ini bisa ditonton agak lama, mungkin 34 menit ya. Sebelum nanti terbimbing ya. Sebelum besok terbimbing, mohon ditonton dulu videonya ya. Gitu ya. Oke. Oke ya, sip ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar, saya akhiri untuk kuliah pada siang hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya ya. Selamat belajar ya. Oke, saya leave ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Lalu dok. Terima dok. Bye guys, happy weekend. Yoi.